Shalom, kembali kita akan bersatu teduh. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Sebentar kami mau membaca firman Tuhan. Berkati, biarlah pembacaan firman Tuhan boleh memberikan kekuatan, menegur, menasehati, bahkan kami boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati waktu-waktu depan dan hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saat ini firman Tuhan terambil daripada Kejadian pasal yang ke-32 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya hanya membaca ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya, perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca, merenungkan. Lebih bahagia lagi ketika firman Tuhan kita lakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu, Opa Oma, anak-anakku, dan jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini saya membawa renungan dengan tema bergumul bersama dengan Tuhan sebelum menghadapi kehidupan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, setiap orang pasti pernah mengalami situasi yang membuat hati kita gelisah. Baik masalah pekerjaan, baik masalah keluarga, baik masalah pelayanan, atau hubungan yang kurang harmonis. Ketika masalah itu semakin dekat, seringkali kita merasa takut. Rasa takut menguasai hati. Demikian juga yang dialami oleh Yakub dalam pembacaan kita. Dalam Kejadian 32, di sana Yakub sedang dalam perjalanan untuk pulang ke tanah Kanaan. Setelah sekitar 20 tahun ia di Haran. Di sana ia mengalami banyak lika-liku kehidupan, termasuk perlakuan Laban mertuanya yang sering mengubah upah untuknya. Namun kini ada persoalan yang lebih besar yang menantinya. Dia harus bertemu kembali dengan kakaknya Esau. 20 tahun sebelumnya, di mana Yakub telah menipu Esau dan mengambil hak kesulungan serta berkat ayahnya. Akibatnya, Esau sangat marah dan berniat membunuhnya. Ketika Yakub mendengar bahwa Esau datang dengan 400 orang, ia menjadi sangat takut. Ia membagi dua rombongan, bahkan terlebih dahulu dia mengirimkan hadiah-hadiah bagi Esau. Bahkan dia berdoa memohon pertolongan Tuhan. Namun malam itu, sebelum pertemuan dengan Esau, Tuhan mengizinkan Yakub mengalami pergumulan yang jauh lebih penting daripada pertemuan dengan Esau, yaitu pergumulan dengan Tuhan. Dari peristiwa ini saya mau membagikan dua poin penting. Yang pertama, pergumulan terbesar bukanlah menghadapi manusia, tetapi menghadapi diri sendiri di hadapan Tuhan. Ya, pada malam itu Yakub tinggal seorang diri dalam kesunyian. Itulah seorang pribadi bergumul dengannya sehingga fajar menyingsing. Selama itu Yakub
dikenal sebagai pribadi yang mengandalkan kecerdikan dan kekuatan dirinya sendiri. Namun kini Tuhan membawa Yakub pada titik di mana ia menyadari bahwa tidak ada lagi yang dapat ia andalkan selain daripada Tuhan. Begitupun seringkali dalam pergumulan kehidupan kita. Seringkali kita sibuk mencari solusi dari sebuah masalah, tapi lupa membawa hati kita kepada Tuhan. Padahal kemenangan yang sejati dimulai ketika kita bersedia datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Yang kedua, pergumulan dengan Tuhan mengubah karakter, bukan sekedar keadaan. Dalam pergumulan ini, sendi pangkal paha Yakub disebut dalam Alkitab menjadi terpelecok. Secara fisik, Yakub memang lemah. Tetapi justru pada saat itulah ia menjadi kuat secara rohani. Ia berkata, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Kemudian Tuhan mengganti nama Yakub yang dulunya berarti memegang tumit atau penipu menjadi Israel, yang berarti ia bergumul bersama Tuhan. Perubahan nama itu menunjukkan perubahan identitas dan karakter. Tuhan tidak hanya ingin menyelesaikan masalah Yakub dengan Esau, tetapi terlebih dahulu ia mau membentuk hatinya Yakub. Seringkali kita meminta Tuhan untuk mengubah keadaan kita, sedangkan Tuhan mau terlebih dahulu, ia mau kita mengubah diri kita untuk datang kepada Tuhan. Nah, melalui kisah ini kita mau belajar bahwa pergumulan bersama dengan Tuhan merupakan bagian proses dalam kehidupan iman kita. Tuhan tidak selalu menghilangkan masalah dengan segera, tapi Tuhan mau kita selalu datang kepadanya. Pergumulan Yakub juga mengarahkan kita kepada Kristus. Di dalam Kristus kita belajar untuk berserah sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Melalui Dia kita memperoleh keberanian menghadapi masa depan. Sebab Allah menyertai setiap langkah umatnya yang percaya kepada Tuhan. Nah, jemaatku yang diberkati oleh Tuhan, mungkin kita pada hari ini sedang menghadapi Esau dalam kehidupan ini. Persoalan yang menakutkan, masa depan yang tidak pasti, konflik yang belum terselesaikan. Janganlah hanya mempersiapkan strategi untuk menghadapi masalah. Luangkan waktu juga untuk bergumul bersama dengan Tuhan dalam doa. Ketika perjumpaan dengan Tuhan, mungkin keadaan kita belum berubah, tetapi hati kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Dan hati yang diberikan selalu keberanian untuk menghadapi di masa yang akan datang. Biar jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita terus bergumul dengan Tuhan agar Tuhan mengubah diri kita dengan lebih baik lagi untuk menanti berkat Tuhan di masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menghibur kami. Biarlah kami terus selalu bersama dengan Tuhan, bergumul di dalam doa. Minta Tuhan memberikan kekuatan kami. Bahkan kami juga mau belajar karakter kami diubah untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami dengan lebih baik lagi. Terima kasih kami serahkan sepanjang hari ini. Berkati keluarga, berkati usaha, berkati pelayanan, berkati kesehatan, bahkan setiap pergumulan kami hanya bisa bawa kepada Tuhan, karena Engkaulah Allah yang selalu menyertai kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita.